Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pagi yang terlihat biasa, di sebuah bank megah di tengah kota, seorang wanita bersandal jepit dan berpakaian lusuh melangkah masuk dengan kepala tegak. Tatapan sinis menyambutnya, bisik-bisik meremehkan terdengar pelan. Tidak ada yang menyangka, wanita yang mereka kira tak pantas berada di ruangan itu justru akan membuat seluruh sistem bank bergetar. Bagaimana jika orang yang kita remehkan ternyata menyimpan kekuatan yang tak terbayangkan? Bagaimana jika satu keputusan mampu mengubah cara pandang banyak orang? Inilah kisah nyata tentang harga diri, tentang kesabaran, dan tentang 250 miliar rupiah yang membuat semua panik. Selamat datang di 1001 kisah nyata. Siapkan hati Anda, karena cerita ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang martabat. Pagi itu langit Jakarta masih pucat ketika Ratna Wijaya melangkah pelan menuju pintu kaca Bank Sentosa Cabang Sudirman. Langkahnya ringan, hampir tak bersuara, seolah ia sudah terbiasa berjalan tanpa menarik perhatian siapapun. Rambutnya digelung sederhana, beberapa helai terlepas tak rapi, blusnya kusut, warnanya samar antara abu-abu dan coklat, dan sandal jepit tipis yang ia kenakan tampak tak layak masuk ke gedung berlantai marmer mengkilap itu. Orang-orang yang duduk di kursi tunggu dengan pakaian kerja rapi melirik sekilas, lalu dua kali, lalu berbisik pelan. Ratna menyadari semua tatapan itu, tetapi wajahnya tetap datar, nyaris tanpa ekspresi. Di depan pintu, Ardi, satpam bertubuh tegap dengan seragam biru tua yang licin disetrika, mengangkat tangan menghentikannya. "Maaf Bu, ini bank, bukan tempat meminta-minta." Nada suaranya terdengar sopan, tapi jelas mengandung curiga. Ratna menatapnya sebentar, tidak tersinggung, tidak juga tersenyum lebar. Hanya tatapan tenang yang sulit ditebak. "Saya tahu ini bank," jawabnya pelan. Suaranya lembut namun mantap. "Saya memang mau ke bank." Ardi mengerutkan dahi. Ia menilai cepat dari ujung kepala hingga kaki. Tidak ada tas bermerek, tidak ada map dokumen, tidak ada tanda-tanda ia seorang nasabah. "Ibu mau apa?" tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. "Saya ingin bertemu manajer cabang, Pak Daniel Pratama." Nama itu disebut tanpa ragu, tanpa jeda. Ardi sempat terdiam. Biasanya orang yang hendak bertemu manajer datang dengan janji temu, mengenakan pakaian formal, atau setidaknya menunjukkan kartu identitas dengan percaya diri. Wanita di hadapannya justru tampak seperti seseorang yang baru turun dari angkutan umum tanpa tujuan jelas. "Sudah ada janji?" tanya Ardi, keningnya semakin berkerut. "Belum, tapi beliau akan menemui saya." Keyakinan dalam kalimat itu membuat Ardi sedikit goyah, meski ia berusaha tetap kaku. Beberapa nasabah di belakang Ratna mulai memperhatikan. Seorang pria berjas abu-abu berbisik pada rekannya, "Sekarang pengemis makin berani ya, masuk bank segala." Tawa kecil terdengar, tipis namun cukup jelas. Ratna mendengarnya, ia selalu mendengar, namun ia tidak menoleh. Dalam diamnya, ia seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun di ruangan itu. Lantai marmer yang dingin, aroma pendingin ruangan yang tajam, suara mesin antrian yang berdenting, semuanya terasa kontras dengan langkahnya yang sederhana. Ardi akhirnya membuka pintu dengan setengah hati. "Baik, tapi jangan membuat keributan," katanya singkat. Ratna mengangguk dan melangkah masuk. Setiap tapak sandalnya menimbulkan bunyi halus yang terasa terlalu nyaring di ruangan megah itu. Ia berjalan menuju meja resepsionis kecil dekat ruang tunggu. Livia, petugas customer service yang sedang merapikan berkas, mengangkat wajahnya dan membeku sesaat. "Ibu, ada yang bisa dibantu?" tanyanya, nada suaranya berubah hati-hati. "Saya ingin bertemu Pak Daniel Pratama," ulang Ratna masih dengan suara yang sama tenangnya. Livia menatap sekilas ke arah Ardi seolah meminta konfirmasi. Ardi hanya mengangkat bahu. "Belum ada janji," ujarnya pelan. Livia tersenyum tipis, senyum profesional yang terasa dipaksakan.
Kalau ingin bertemu Pak Daniel, biasanya harus membuat janji terlebih dahulu, Bu. Apa keperluannya? Ratna menarik napas pendek. Keperluan saya cukup penting. Jawaban itu menggantung, tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada nada memohon, hanya kalimat sederhana yang diucapkan seakan ia sudah terbiasa menyatakan sesuatu tanpa perlu membuktikannya dengan penampilan. Seorang wanita muda di kursi tunggu berbisik pada temannya, "Paling juga mau minta sumbangan?" Mereka tertawa kecil lagi. Ratna tetap berdiri, tak bergerak, seperti batu karang yang tidak tergoyahkan oleh riak ombak kecil. Di dalam benaknya, ia justru memikirkan hal lain, tentang bagaimana seringkali manusia begitu cepat menilai dari apa yang tampak di mata, seakan harga diri bisa diukur dari potongan kain dan kilau sepatu. Ardi berdiri tak jauh darinya, masih mengawasi. Ia merasa ada yang janggal, tapi tidak tahu apa. Wanita itu tidak menunjukkan bahasa tubuh seorang pengemis, tidak ada sikap memelas, tidak ada kegelisahan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa ganjil. Beberapa menit kemudian, pintu ruang manajer terbuka sedikit. Livia berbicara pelan pada seseorang di dalam. Ratna melihatnya sekilas lalu kembali menunduk. Bibirnya membentuk garis tipis, hampir seperti senyum yang tertahan. Di ruangan yang mulai dipenuhi bisik-bisik, Ratna menunggu tanpa gelisah. Ia sudah terlalu sering diremehkan untuk merasa terluka oleh tatapan asing. Baginya, hari itu bukan tentang hinaan kecil di pintu masuk. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan segera mengguncangkan ruangan berlantai marmer itu. Dan tak ada seorang pun di sana, termasuk Ardi yang masih berdiri kaku, bahwa wanita bersandal jepit di kursi ujung itu akan mengubah cara mereka memandang seseorang untuk selamanya. Ratna Wijaya melangkah masuk ke ruang customer service dengan irama yang sama tenangnya, seperti saat ia duduk menunggu. Pintu kaca transparan itu menutup pelan di belakangnya, meredam suara bisik-bisik dari luar, namun tidak sepenuhnya menghilangkan tatapan yang mengikutinya. Di dalam ruangan berpendingin udara itu, meja-meja tersusun rapi, layar komputer menyala dengan grafik transaksi, dan aroma kopi instan samar bercampur wangi parfum pegawai. Ratna duduk di kursi depan meja Livia tanpa diminta 2 kali. Livia merapikan blazer kremnya sebelum duduk kembali. Senyumnya terpasang, tipis dan profesional. Namun di balik senyum itu ada keraguan yang belum sirna. Ia masih menimbang-nimbang apakah wanita di depannya benar-benar tahu di mana ia berada. "Baik, Bu Ratna," ucap Livia, menekankan nama itu seolah ingin memastikan. "Ada yang bisa kami bantu?" Ratna menatap lurus ke arahnya. Tatapannya tidak menantang, tapi cukup membuat orang lain sulit mengalihkan pandangan. "Saya ingin melakukan penarikan dana." Livia mengangguk ringan. "Baik, penarikan tunai atau transfer?" "Penarikan." "Berapa jumlahnya, Bu?" tanya Livia sambil tangannya sudah bersiap di atas keyboard. Ratna menjawab tanpa mengubah ekspresi. 250 miliar rupiah. Tangan Livia terhenti di udara. Hening jatuh begitu saja, seperti sesuatu yang pecah tanpa suara. 2 pegawai di meja sebelah spontan saling pandang. Salah satunya menahan senyum, yang lain menunduk pura-pura fokus pada layar. "Maaf, berapa, Bu?" Livia memastikan, kali ini suaranya terdengar lebih pelan. 250 miliar, ulang Ratna, jelas dan terukur. Salah satu pegawai tak mampu menahan tawa kecilnya. "Mungkin maksudnya 250 juta, bisiknya pada rekannya, cukup keras untuk terdengar. Ratna mendengarnya. Lagi-lagi ia tidak bereaksi, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa tersinggung yang tampak. Ia hanya menyilangkan jemarinya di atas meja, menunggu. Livia berdaham kecil, berusaha tetap sopan. "Bu, untuk penarikan dalam jumlah besar tentu ada prosedur khusus. Tapi sebelumnya, apakah Ibu sudah memiliki rekening di sini?" Ratna membuka tas kain sederhana yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam pekat dengan logo Bank Sentosa berlapis emas.
Ia meletakkannya pelan di atas meja, tepat di depan Livia. Suasana berubah seketika. Livia mengenali kartu itu. Kartu prioritas tingkat tertinggi. Tidak banyak nasabah yang memilikinya. Biasanya hanya pengusaha besar, investor, atau pemilik perusahaan dengan dana tak terhitung. Tawa kecil di meja sebelah langsung terhenti. Pegawai yang tadi berbisik mendadak pura-pura sibuk. "Silakan dicek," kata Ratna singkat. Livia mengambil kartu itu dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang rapuh. Tangannya mulai terasa dingin. Ia memasukkan nomor rekening ke sistem. Beberapa detik pertama tidak menunjukkan apa-apa selain layar loading. Ratna memperhatikan ekspresi di wajah Livia yang perlahan berubah. Angka itu muncul. Livia menahan napas. Matanya bergerak cepat menghitung digit demi digit, memastikan ia tidak salah baca. Saldo yang tertera jauh melampaui angka yang baru saja disebutkan Ratna. Jumlah itu bukan kesalahan sistem. "Apakah ada masalah?" tanya Ratna tenang. Livia menelan ludah. Saldo ibu terkonfirmasi," ucapnya, kini tanpa senyum dibuat-buat. "Tapi untuk penarikan sebesar itu, kami perlu persetujuan manajer cabang." Ratna mengangguk pelan. "Silakan panggil Pak Daniel Pratama." Nada suaranya tetap sama, tidak meninggi, tidak pula terdengar puas. Seolah semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Seolah ejekan beberapa menit lalu hanyalah adegan kecil yang tak berarti. Di meja sebelah, seorang pegawai berbisik cemas. "Itu saldo siapa?" "Ratna Wijaya," jawab Livia, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Nama itu kembali terngiang. Kini bukan sebagai bahan olok-olok, melainkan sebagai sesuatu yang mulai terasa berat. Livia berdiri. Kali ini langkahnya tidak lagi sampai. Ia mengetuk pintu ruang Daniel dengan sedikit tergesa. Dari dalam terdengar suara pria, "Masuk." Sementara itu, Ratna duduk sendirian di kursi customer service. Ruangan terasa berbeda sekarang. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi bisikan sinis, hanya keheningan yang canggung. Ia menyandarkan bagungnya, menatap dinding kaca yang memantulkan bayangannya sendiri. Wanita dengan pakaian sederhana yang baru saja membuat satu ruangan penuh pegawai bank terdiam. Ardi yang berdiri di dekat pintu kini memandangnya dengan raut tak terbaca. Ada sesuatu yang berubah di matanya, bukan lagi kecurigaan, melainkan tanda tanya besar. Beberapa saat kemudian, pintu ruang manajer terbuka. Daniel Pratama keluar dengan langkah terukur. Wajahnya serius, matanya langsung tertuju pada Ratna. "Ibu Ratna Wijaya?" tanyanya memastikan. "Benar." Daniel mengulurkan tangan, sikapnya kini jauh lebih hormat. "Mari kita bicara di ruangan saya." Ratna menyambut uluran tangan itu sekilas, lalu melangkah mengikuti Daniel. Saat ia melewati meja Livia, tak ada lagi senyum tipis meremehkan. Yang ada hanya wajah pucat dan napas tertahan. Di dalam ruang customer service itu, tawa telah berganti menjadi ketegangan. Dan tanpa perlu meninggikan suara atau menunjukkan amarah, Ratna telah membalikan keadaan hanya dengan satu angka, 250 miliar rupiah yang kini menggantung di udara, membuat semua orang menyadari betapa kelirunya penilaian mereka barusan. Pintu ruang manajer tertutup pelan di belakang Ratna Wijaya. Ruangan itu lebih hangat dibanding area customer service, dengan meja kayu besar mengkilap dan dinding berlapis panel coklat tua. Daniel Pratama berdiri beberapa detik sebelum akhirnya mempersilahkan Ratna duduk. Kini tidak ada lagi tatapan meremehkan, yang ada hanya kehati-hatian. "Silahkan duduk, Bu Ratna," ucap Daniel. Suaranya terkontrol meski ada ketegangan tipis di baliknya. Ratna duduk tanpa tergesa. Ia meletakkan tas kainnya di pangkuan, lalu menatap Daniel dengan tenang. Dari jarak sedekat itu, Daniel bisa melihat jelas bahwa wanita ini tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Tidak ada bahasa tubuh orang yang sedang menggertak. "Saya sudah menerima laporan dari staf saya," membuka percakapan. "Ibu ingin melakukan penarikan dana dalam jumlah besar." Ratna mengangguk. 250 miliar rupiah. Daniel menarik nafas pelan. Ia sudah melihat angkanya di layar sistem ketika Livia menunjukkannya.
namun mendengar langsung dari pemilik rekeningnya terasa berbeda. Angka itu bukan hanya besar, itu setara dengan guncangan likuiditas untuk satu cabang. Apakah penarikan ini dalam bentuk tunai? Tanyanya hati-hati. Sebagian akan saya pindahkan ke beberapa rekening, sisanya saya butuh dalam bentuk pencairan terjadwal, jawab Ratna tanpa ragu. Daniel menyandarkan punggungnya. Bu Ratna, sesuai prosedur internal, penarikan sebesar itu memerlukan konfirmasi berlapis dari kantor pusat. Kami juga perlu memastikan tujuan transaksi demi keamanan. Ratna tersenyum tipis. Silakan lakukan prosedur Anda, Pak Daniel. Saya tidak terburu-buru, tapi saya ingin prosesnya dimulai sekarang. Nada suaranya tidak memaksa, namun jelas tidak membuka ruang penolakan. Daniel memutar layar monitornya sedikit, memperlihatkan detail rekening. Dana ibu memang tersedia, namun jika seluruhnya ditarik, itu berarti rekening ini akan tersisa sangat sedikit. Apakah ibu yakin? Saya sangat yakin, jawab Ratna singkat. Keheningan mengisi ruangan beberapa detik. Daniel mencoba membaca ekspresi di wajah Ratna, mencari celah keraguan. Tidak ada. Yang ada hanya ketenangan yang hampir membuatnya tidak nyaman. Boleh saya tahu alasan penarikan ini? Tanya Daniel lagi, lebih lembut. Ratna menatapnya lurus. Saya ingin memindahkan dana saya dari Bank Sentosa. Kalimat itu jatuh seperti beban. Daniel terdiam. Apakah ada masalah dengan layanan kami? Ratna tidak langsung menjawab. Ia menoleh sedikit ke arah pintu, seolah bisa melihat kembali ruang customer service dan wajah-wajah yang tadi tertawa kecil. Saya hanya ingin memastikan dana saya berada di tempat yang menghargai setiap nasabahnya, ucapnya pelan. Daniel merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Ia tidak perlu penjelasan panjang untuk memahami maksud kalimat itu. Di luar ruangan, Livia dan dua pegawai lain berdiri gelisah. Ardi mondar-mandir sekecil. Mereka menunggu kabar seperti menunggu vonis. Ketika Daniel akhirnya membuka pintu dan memanggil Livia masuk, suasana langsung terasa berat. Hubungi kantor pusat, minta persetujuan darurat untuk penarikan 250 miliar dari rekening Ibu Ratna Wijaya. Perintah Daniel. Livia menegang. 250 miliar, Pak? Sekarang, tegas Daniel. Wajah Livia memucat. Ia segera keluar untuk melakukan panggilan. Tangannya sedikit gemetar saat menekan nomor divisi operasional pusat. Di ujung telepon, suara supervisor terdengar terkejut ketika nominal disebutkan. Sementara itu, di dalam ruangan, Daniel kembali duduk berhadapan dengan Ratna. Proses sedang berjalan, katanya. Ratna hanya mengangguk. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menyelesaikan urusan rutin, bukan transaksi yang bisa mengguncangkan satu cabang. Beberapa menit kemudian, telepon di meja Daniel berdering. Ia angkat cepat. Suara di seberang terdengar tegang. Pak Daniel, kami melihat datanya. Apakah ini konfirmasi final dari nasabah? Daniel melirik Ratna. Ya, nasabah hadir langsung dan sudah menyatakan permintaan secara resmi. Di seberang sana terdengar jeda panjang sebelum akhirnya jawaban diberikan. Baik, proses pengamanan dana sedang disiapkan. Kami akan kirim notifikasi resmi dalam sistem. Daniel menutup telepon perlahan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasakan tekanan nyata. Bukan karena nominalnya semata, tetapi karena implikasinya. Jika dana sebesar itu keluar, laporan cabang bulan ini akan berubah drastis. Permintaan ibu akan kami proses, ucapnya akhirnya. Ratna berdiri pelan. Terima kasih. Tidak ada nada kemenangan, tidak ada kepuasan yang ditunjukkan. Justru ketenangan itu yang membuat Daniel semakin menyadari betapa seriusnya keputusan ini. Ketika Ratna keluar dari ruangannya, seluruh staf memandang dengan campuran takut dan tidak percaya. Tawa yang tadi terdengar kini terasa seperti gema kesalahan yang tak bisa ditarik kembali. Ratna melangkah melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Namun angka yang ia ucapkan, 250 miliar rupiah, terus terngiang di kepala setiap orang di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya hari itu, semua menyadari bahwa wanita yang mereka kira tak layak duduk di kursi bank tersebut ternyata memegang kendali atas sesuatu yang bisa membuat seluruh cabang gemetar.
Ruang operasional Bank Sentosa Cabang Sudirman mendadak terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena ketegangan yang memenuhi udara. Setelah konfirmasi dari kantor pusat masuk ke sistem, layar-layar komputer menampilkan notifikasi berlapis berwarna merah, kode internal untuk transaksi bernilai ekstrim. Angka 250 miliar rupiah tertera jelas, tidak bisa disalahartikan. Daniel Pratama berdiri di belakang meja Livia, memperhatikan proses verifikasi berlapis yang sedang berjalan. Biasanya, ia hanya memantau dari ruangannya. Hari itu, ia memilih berdiri langsung di tengah stafnya. Ada perasaan yang tak bisa ia abaikan, campuran tanggung jawab, tekanan, dan kesadaran bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dana likuid cabang saat ini tidak cukup untuk pencairan langsung. Lapor Livia pelan, matanya tak lepas dari layar. Daniel mengangguk, kita tidak akan cairkan tunai penuh. Ikuti skema transfer bertahap sesuai instruksi pusat. Telepon di meja operasional berdering lagi, kali ini dari Divisi Likuiditas Nasional. Livia mengangkatnya cepat, lalu menyerahkannya pada Daniel. Untuk Bapak. Daniel menarik napas sebelum berbicara. Daniel di sini. Suara berat di seberang terdengar serius. Pak Daniel, transaksi ini membuat rasio likuiditas cabang Anda turun drastis untuk sementara. Kami perlu konfirmasi ulang. Apakah nasabah sudah menandatangani formulir final? Sudah dalam proses. Nasabah hadir langsung. Jawab Daniel singkat. Baik, kami akan alihkan dana dari 2 cabang lain untuk menutup celah sementara. Pastikan tidak ada kepanikan di lantai layanan. Daniel menutup telepon dengan perlahan. Kata terakhir itu menggantung di pikirannya. Jangan ada kepanikan. Padahal suasana di ruangan itu sudah nyaris menyerupai ruang gawat darurat. Ardi berdiri lebih tegak dari biasanya di dekat pintu masuk. Ia melihat nasabah lain mulai melirik ke arah meja operasional karena kesibukan yang tidak biasa. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini bukan tentang pakaian Ratna, melainkan tentang apa yang sedang terjadi. Kenapa banyak telepon? Tanya seorang nasabah pria dengan nada curiga. Apakah ada masalah sistem? Sahut yang lain. Livia mencoba tersenyum profesional. Tidak ada masalah, Pak, hanya transaksi internal. Namun nada suaranya sedikit terlalu tegang untuk terdengar meyakinkan. Di kursi tunggu, Ratna Wijaya duduk dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Punggungnya tegak, kedua tangannya terlipat rapi di atas tas kainnya. Ia memperhatikan kesibukan di sekelilingnya tanpa ekspresi berlebihan, seolah semua kegaduhan itu bukan akibat dari keputusannya. Daniel mendekatinya. Bu Ratna, proses pengalihan dana sedang berjalan. Kami mohon waktu beberapa jam untuk penyelesaian tahap pertama. Ratna mengangguk. Saya menunggu. Hanya 2 kata tetapi cukup membuat Daniel merasa seolah ia yang sedang diuji kesabarannya. Di lantai atas, bagian audit internal cabang ikut menerima notifikasi otomatis. Kepala audit Riko Santosa turun dengan wajah serius. Daniel, ini angka besar. Kita harus pastikan semua sesuai prosedur. Satu kesalahan saja bisa jadi temuan besar. Daniel menatapnya tegas. Saya tahu. Sementara itu di kantor pusat, Direktur Operasional Hendra Gunawan sudah menerima laporan lengkap. Namanya muncul di layar konferensi video internal. Daniel, jelaskan kronologinya. Suaranya terdengar melalui speaker kecil di meja operasional. Semua staf spontan terdiam. Daniel menjelaskan singkat, profesional, tanpa menyebut detail memalukan di awal kedatangan Ratna. Namun Livia merasakan pipinya memanas. Ia tahu bagian itu tidak disebut, tetapi tetap terasa seperti noda yang tak terlihat. Pastikan layanan tetap stabil, lanjut Hendra. Transaksi ini sah, jangan sampai isu menyebar dan menimbulkan rumor penarikan massal. Kata penarikan massal membuat beberapa pegawai saling pandang. Dalam dunia perbankan, rumor kecil bisa menjelma badai besar. Beberapa nasabah yang melihat kesibukan mulai membuka ponsel mereka, entah sekedar penasaran atau sudah mengirim pesan pada kenalan. Ketegangan menjalar seperti listrik statis di udara. Ratna berdiri perlahan ketika Daniel kembali menghampirinya dengan dokumen final. Silahkan ditandatangani, Bu. Ratna membaca setiap lembar tanpa terburu-buru. Pena bergerak mantap di atas kertas. Tidak ada tangan gemetar, tidak ada keraguan. Ketika tanda tangan terakhir selesai, sistem langsung memperbaharui status transaksi menjadi dalam eksekusi tahap 1. Notifikasi kembali berbunyi. Di layar utama operasional, angka besar itu mulai terurai menjadi beberapa transfer terjadwal. Namun tetap saja, totalnya tak berubah. 250 miliar rupiah. Daniel merasakan peluh tipis di telapak tangannya.
Cabang yang selama ini ia banggakan karena stabilitasnya, kini sedang diuji oleh satu keputusan seorang wanita yang tadi hampir ditolak masuk. Ratna menyerahkan kembali pena itu. "Terima kasih atas bantuannya, Pak Daniel." Daniel menatapnya beberapa detik sebelum menjawab, "Kami yang berterima kasih atas kepercayaan Ibu selama ini." Ratna tidak membalas kalimat itu. Ia hanya menatap sekeliling ruangan, para pegawai yang kini menunduk, sistem yang masih sibuk, telepon yang terus berdering, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Terkadang yang mengguncangkan bukanlah jumlahnya, tapi caranya. Daniel mendengar kalimat itu dengan jelas, dan di tengah bunyi notifikasi dan dering telepon yang tak berhenti, seluruh cabang Bank Sentosa merasakan satu hal yang sama. Sistem internal mereka bukan hanya sedang memproses angka besar, tetapi juga menanggung konsekuensi dari cara mereka memperlakukan seseorang yang datang dengan pakaian sederhana. Rumor bergerak lebih cepat daripada sistem bank manapun. Bahkan sebelum tahap pertama pengalihan dana selesai, nama Ratna Wijaya sudah beredar di grup internal pegawai. Bukan lagi disertai tawa kecil, melainkan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya wanita bersandal jepit itu? Di ruang rapat kecil lantai 2, Daniel Pratama duduk berhadapan dengan Riko Santosa dan 2 staf senior. Layar laptop menampilkan profil data nasabah yang selama ini mungkin terlalu jarang diperhatikan karena tidak pernah menimbulkan masalah. Nama lengkap, Ratna Wijaya. Status, nasabah prioritas utama. Total portofolio investasi tersebar di deposito korporasi, obligasi pemerintah, dan beberapa instrumen falas. Nilainya bukan hanya ratusan miliar, lebih. Kenapa selama ini tidak pernah terdengar? Gumam Riko pelan. Daniel menggeser kursor, membuka data tambahan. Karena dia jarang datang ke cabang, semua biasanya lewat perwakilan atau langsung ke pusat. Livia yang berdiri di sudut ruangan merasa tenggorokannya kering. Setiap klik mouse seperti membuka lapisan kesalahannya sendiri. Daniel membuka satu dokumen lagi, profil perusahaan yang terhubung dengan rekening tersebut. Logo PT Cahaya Arta Nusantara muncul di layar. Ruangan mendadak sunyi. "Itu perusahaan investasi properti dan energi terbarukan kan?" tanya salah satu staf. Daniel mengangguk perlahan. Pendiri dan pemegang saham mayoritas, Ratna Wijaya. Nama yang tadi terdengar asing kini terasa berat. Perusahaan itu beberapa kali masuk daftar pertumbuhan tercepat dalam laporan bisnis nasional. Proyeknya tersebar di berbagai kota, dari pembangkit listrik tenaga surya hingga kawasan industri hijau. "Jadi dia bukan hanya nasabah biasa," bisik Livia hampir tak terdengar. Daniel menutup laptopnya pelan. Dia bukan sekedar nasabah besar, dia salah satu klien strategis. Sementara itu, di ruang tunggu bawah, Ratna masih duduk dengan sikap tenang. Beberapa nasabah kini diam-diam memperhatikannya bukan dengan sinis, tetapi dengan rasa ingin tahu. Ardi berdiri tak jauh darinya, kali ini tanpa tatapan mencurigai. Ia seperti sedang mengingat ulang setiap kata yang sempat ia ucapkan di pintu masuk. Ratna memandangi layar televisi kecil yang menayangkan berita bisnis. Sebuah liputan tentang proyek rumah sakit gratis di pinggiran kota muncul sekilas. Ia menatapnya lebih lama dari yang lain. Di lantai 2, Daniel menerima panggilan langsung dari Hendra Gunawan di kantor pusat. "Daniel, saya baru cek profil lengkapnya." Suara Hendra terdengar serius. "Kamu sadar siapa dia?" "Saya baru tahu beberapa menit lalu, Pak. Ratna Wijaya itu donatur utama beberapa proyek sosial nasional. Perusahaannya stabil, bahkan saat krisis. Dia dikenal jarang tampil di media, tapi pengaruhnya besar." Daniel menghela nafas pelan. Dan kita hampir mengusirnya di pintu depan. Di seberang sana terdengar jeda hening sebelum Hendra menjawab. "Pastikan pelayanan terbaik sampai transaksi selesai. Dan Daniel, ini bukan hanya soal dana keluar, ini soal reputasi." Telepon terputus, meninggalkan gema kalimat terakhir di kepala Daniel. Beberapa menit kemudian, Daniel turun ke lantai bawah. Ia melihat Ratna berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap Jalan Sudirlan yang padat. Matahari siang mulai tinggi, cahayanya memantul di gedung-gedung kaca. "Ibu Ratna," panggil Daniel dengan nada lebih rendah dari biasanya. Ratna menoleh. "Iya, Pak Daniel."
Saya ingin memastikan satu hal. Apakah keputusan ibu ini final? Ratna menatap keluar jendela sebelum menjawab. Saya membangun semuanya dari nol, Pak. Dari kios kecil, dari proyek yang ditolak orang-orang karena dianggap mustahil. Saya terbiasa diremehkan. Saya berhenti sejenak. Tapi saya tidak pernah membiarkan orang-orang yang bekerja dengan saya merasakan hal yang sama. Daniel mendengar setiap kata itu dengan jelas. Saya datang ke sini bukan untuk diuji penampilan saya, Pak. Saya hanya ingin melihat apakah tempat saya menyimpan kepercayaan saya masih pantas. Daniel tidak langsung menjawab. Ia sadar, ini bukan sekedar transaksi finansial, ini adalah cermin. Di sudut ruangan, Livia menunduk dalam. Ia kini tahu bahwa wanita yang tadi ia tanggapi dengan setengah senyum profesional palsu itu adalah sosok yang membangun ribuan lapangan kerja. Sosok yang mungkin tanpa ia sadari pernah menyumbang pada program beasiswa yang ia dengar di berita. Ardi berani-berani mendekat. "Maafkan saya, Bu. Tadi di pintu," ucapnya pelan. Ratna menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Bapak hanya menjalankan tugas, tidak apa-apa." Namun kalimat itu justru membuat Ardi merasa lebih bersalah. Daniel berdiri di samping Ratna kini dengan sikap berbeda, bukan lagi sebagai manajer yang mengatur prosedur, melainkan sebagai seseorang yang menyadari ia sedang berhadapan dengan figur yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Di layar operasional, notifikasi tahap kedua transfer muncul. Angka-angka terus bergerak, memindahkan dana raksasa itu sedikit demi sedikit. Dan di tengah semua pergerakan itu, satu hal menjadi jelas bagi seluruh staf Bank Sentosa Cabang Sudirman. Wanita dengan pakaian lusuh yang mereka kira tak berarti itu adalah pendiri kerajaan bisnis senyap yang nilainya triliunan rupiah. Bukan penampilannya yang berbicara, melainkan jejak langkah panjang yang tak pernah mereka lihat. Hari itu, bukan hanya sistem bank yang bergetar, cara pandang mereka pun mulai runtuh, satu persatu. Siang mulai merambat pelan ketika proses tahap kedua pengalihan dana berjalan. Suasana Bank Sentosa Cabang Sudirman masih tegang, tetapi kini ketegangan itu bercampur rasa penasaran yang lebih dalam. Pertanyaan yang sama berputar di benak hampir semua orang. Mengapa Ratna Wijaya benar-benar menarik dana sebesar itu? Daniel Pratama akhirnya mempersilahkan Ratna kembali ke ruangannya. Kali ini bukan semata urusan teknis, melainkan percakapan yang terasa lebih pribadi. Pintu ditutup, tirai kaca setengah ditarik. Di luar, staf masih sibuk memantau layar. "Ibu Ratna," Daniel memulai dengan nada hati-hati. "Saya ingin memahami keputusan Ibu. Jika ada kekurangan layanan dari kami, saya bertanggung jawab untuk memperbaikinya." Ratna duduk dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab. Jemarinya menyentuh permukaan meja kayu, seolah merasakan teksturnya. "Pak Daniel," ucapnya pelan, "saya menyimpan dana di sini hampir 10 tahun. Tidak pernah ada masalah angka, tidak pernah ada keterlambatan bunga. Secara sistem bank ini baik." Daniel mengangguk, menunggu kelanjutannya. "Tapi pagi ini," lanjut Ratna, "saya masuk lewat pintu depan seperti orang lain. Dan yang pertama kali saya rasakan bukanlah pelayanan, melainkan penilaian." Daniel menunduk tipis. Ia tahu kemana arah percakapan ini. "Saya tidak marah karena ditahan satpam, itu prosedur," berkata Ratna tenang. "Saya tidak tersinggung karena ditanya tujuan, itu wajar. Tapi saya melihat sesuatu yang lebih dalam. Tatapan yang mengatakan bahwa saya tidak pantas berada di sini." Ruangan hening. Ratna melanjutkan, suaranya tetap lembut namun tegas. "Pak Daniel, saya membangun perusahaan saya dari nol, Pak. Saya pernah datang ke bank membawa proposal proyek dengan pakaian sederhana dan ditolak sebelum orang membaca isinya. Saya pernah duduk di ruang tunggu seperti ini sambil mendengar orang berbisik tentang sepatu saya." Ia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang lahir dari pengalaman panjang. "Dulu saya diam karena saya tidak punya pilihan. Sekarang saya diam karena saya punya pilihan." Kalimat itu membuat Daniel mengangkat wajahnya. "Dana yang saya tarik bukan untuk saya pakai berlibur atau membeli properti. Saya akan memindahkannya ke bank yang bersedia mendukung pembangunan rumah sakit gratis dan sekolah untuk anak jalanan. Saya ingin mitra keuangan yang nilai dasarnya sejalan dengan apa yang saya bangun." Daniel menghela napas pelan. "Kami juga memiliki program CSR, Bu." Ratna menatapnya lurus. "Program bukan hanya soal brosur dan laporan tahunan, Pak. Itu soal budaya." Kata itu menggantung berat.
Di luar ruangan, Livia berdiri tak jauh dari pintu meski tak bisa mendengar jelas percakapan di dalam. Ia hanya melihat gestur Ratna yang tenang dan Daniel yang kini lebih banyak diam. Ada rasa sesak di dadanya yang sulit dijelaskan. Karyawan ibu mungkin tidak sadar bahwa satu tawa kecil bisa melukai lebih dalam daripada satu penolakan resmi. Dan saya tidak ingin uang saya berputar di tempat yang masih memandang manusia dari penampilannya. Daniel menelan ludah. Jika saya meminta kesempatan untuk memperbaiki, Ratna menggeleng pelan. Keputusan ini bukan impulsif. Saya sudah mempertimbangkannya. Pagi ini hanya memastikan. Keheningan kembali menguasai ruangan. Dari luar, terdengar samar bunyi notifikasi transfer tahap ketiga. Ratna berdiri perlahan. Pak Daniel, saya tidak membenci bank ini. Saya hanya memilih arah yang berbeda. Daniel ikut berdiri. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa bukan sedang berhadapan dengan nasabah, melainkan dengan seseorang yang membawa prinsip lebih besar daripada angka di layar. Semoga proyek ibu berjalan lancar, ucapnya tulus. Ratna mengangguk. Doakan saja rumah sakit itu bisa berdiri tahun depan. Daniel terdiam beberapa detik. Rumah sakit? Ya Budi? Jawab Ratna ringan. Ya, untuk mereka yang sering ditolak hanya karena tidak terlihat mampu. Kalimat itu terasa seperti cermin yang diarahkan langsung ke wajahnya. Saat Ratna keluar dari ruangan, suasana di lantai layanan masih sunyi. Kini bukan lagi sunyi karena kaget, melainkan karena malu. Livia berani mendekat. Bu Ratna, suaranya pelan, nyaris bergetar. Saya minta maaf atas sikap saya tadi. Ratna menatapnya sebentar, lalu tersenyum lembut. Belajarlah melihat lebih jauh dari apa yang tampak, itu saja. Tidak ada kemarahan dalam nada suaranya, tidak juga sindiran tajam. Justru ketenangan itulah yang membuat permintaan maaf terasa semakin berat. Di layar operasional, angka total yang telah berpindah kini melewati setengah dari nominal awal. Proses hampir selesai. Cabang itu mungkin tidak akan runtuh karena satu transaksi. Sistem mereka tetap berdiri, tapi ada sesuatu yang telah bergeser hari itu. Cara pandang, kebanggaan, dan mungkin juga kesadaran. Dan di tengah proses pengalihan dana 250 miliar rupiah itu, alasan sebenarnya menjadi jauh lebih besar daripada angka. Ini tentang harga diri, tentang nilai, dan tentang memilih di mana kepercayaan layak disimpan. Sore mulai turun perlahan ketika tahap akhir pengalihan dana hampir selesai. Cahaya matahari yang menembus dinding kaca Bank Sentosa Cabang Sudirman berubah menjadi keemasan. Memantul di lantai marmer yang sejak pagi menjadi saksi perubahan suasana. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Yang tersisa hanya keheningan panjang yang terasa berat. Ratna Wijaya berdiri di dekat meja operasional ketika notifikasi terakhir berbunyi pelan. Transfer tahap final dinyatakan berhasil. Angka 250 miliar itu kini resmi keluar dari sistem cabang tersebut. Daniel Pratama berjalan mendekat dengan map dokumen di tangannya. Wajahnya tidak lagi tegang seperti siang tadi, tetapi juga tidak benar-benar tenang. Ada sesuatu yang tertinggal. Penyesalan yang tak bisa dibatalkan. Bu Ratna, ucapnya pelan. Seluruh proses sudah selesai. Kami telah menerima konfirmasi dari pusat. Ratna mengangguk ringan. Baik. Tak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Hanya ketenangan yang sama sejak pertama kali ia melangkah masuk. Beberapa detik hening berlalu sebelum Daniel menarik nafas dalam. Sebelum ibu pergi, saya ingin menyampaikan sesuatu, secara pribadi. Ratna menatapnya, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Saya bertanggung jawab atas budaya pelayanan di cabang ini, Daniel berkata pelan. Dan apa yang terjadi pagi tadi tidak mencerminkan nilai yang seharusnya kami pegang. Suara Daniel tidak bergetar, tetapi jelas lebih rendah dari biasanya. Ia tidak berbicara sebagai manajer yang menjaga reputasi, melainkan sebagai seseorang yang menyadari kekeliruan. Saya minta maaf. Kalimat itu terdengar sederhana, namun diucapkan dengan kesungguhan yang tak dibuat-buat. Ratna menatapnya beberapa detik. Permintaan maaf selalu baik, Pak Daniel, ujarnya lembut. Tapi yang lebih penting adalah apa yang berubah setelahnya. Daniel mengangguk perlahan. Ia tidak membantah.
Di sisi lain ruangan, Livia berdiri gelisah sejak beberapa menit lalu. Ia menggenggam kedua tangannya sendiri, berulang kali mencoba memberanikan diri. Akhirnya, ia melangkah mendekat. "Bu Ratna," suaranya nyaris tak terdengar. Ratna menoleh. Saya benar-benar minta maaf atas sikap saya tadi di meja customer service. Saya tidak seharusnya menilai ibu dari penampilan. Saya malu dengan diri saya sendiri." Kata-kata itu keluar cepat, seperti bendungan yang jebol. Beberapa pegawai lain ikut memperhatikan. Bahkan Ardi yang berdiri di pintu masuk menunduk dalam. Ratna memandang Livia tanpa ekspresi keras. "Apa yang membuat kamu minta maaf?" tanyanya tenang. Pertanyaan itu membuat Livia terdiam sesaat. Karena saya salah. "Hanya karena saya ternyata punya uang?" tanya Ratna lagi. Suaranya tetap lembut namun tajam. Livia tercekak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Tidak, saya sadar itu salah bahkan sebelum tahu saldo ibu. Tapi saya baru benar-benar merasakannya setelah semuanya terlambat." Keheningan menyelimuti ruangan. Ratna menarik nafas pelan. Kesalahan yang disadari adalah awal perubahan. Jangan tunggu orang membuktikan dirinya bernilai baru kamu menghargainya. Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam. Ardi tiba-tiba melangkah maju. "Bu, saya juga minta maaf," katanya dengan suara berat. "Saya hampir tidak membiarkan ibu masuk." Ratna menatapnya dan tersenyum tipis. "Bapak hanya menjalankan tugas, tapi ingat, tugas tidak melarang kita untuk tetap hormat." Ardi mengangguk, wajahnya memerah. Beberapa nasabah yang masih berada di dalam bank memperhatikan momen itu dalam diam. Tidak ada yang berani berkomentar. Situasi yang tadi sempat mendekati kepanikan, kini berubah menjadi pelajaran terbuka yang terasa sangat pribadi. Daniel kembali berbicara, kali ini lebih tegas. "Mulai besok, saya akan mengadakan pelatihan ulang seluruh staf. Tidak hanya soal prosedur, tapi juga soal etika dan cara memandang nasabah. Ini komitmen saya." Ratna memandangnya sejenak. "Semoga bukan karena saya menarik dana." "Bukan," jawab Daniel cepat. "Karena kami hampir kehilangan nilai yang lebih besar dari uang." Jawaban itu membuat Ratna terdiam beberapa detik, lalu ia mengangguk pelan. Di luar gedung, langit mulai berwarna jingga tua. Ratna mengambil tas kainnya, langkahnya tetap sederhana seperti saat ia datang pagi tadi. Tetapi kini seluruh ruangan memperhatikannya dengan cara berbeda. Sebelum mencapai pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah semua pegawai. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun," katanya pelan namun jelas terdengar. "Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa harga diri tidak terlihat dari pakaian. Dan rasa hormat tidak boleh menunggu bukti saldo." Tidak ada yang berani menyelah. Ratna lalu melangkah keluar. Pintu kaca menutup perlahan di belakangnya. Di dalam ruangan, Daniel berdiri memandang pantulan dirinya sendiri di kaca. Livia menghapus air mata dan kembali ke mejanya dengan perasaan yang berbeda. Ardi menatap pintu lebih lama dari biasanya. Permintaan maaf memang telah diucapkan. Namun semua orang di cabang itu tahu penyesalan datang setelah keputusan besar diambil. Dan bagi Bank Sentosa Cabang Sudirman, hari itu akan selalu diingat bukan hanya sebagai hari kehilangan 250 miliar rupiah, tetapi sebagai hari ketika mereka terlambat menyadari siapa sebenarnya wanita yang mereka remehkan. Belum genap 1 jam setelah Ratna Wijaya meninggalkan gedung Bank Sentosa Cabang Sudirman, suasana yang sempat mereda kembali menegang. Walau sebagian besar dana telah dialihkan melalui transfer bertahap, permintaan pencairan tunai dalam jumlah besar untuk tahap awal tetap harus dipenuhi sesuai instruksi yang telah ditandatangani. Di ruang operasional, layar monitor menampilkan jadwal pengambilan fisik dana sebesar 50 miliar rupiah yang akan dicairkan dalam 2 tahap hari itu. Angka itu saja sudah cukup membuat satu cabang berkeringat. "Mobil pengawalan dari pusat sedang dalam perjalanan," lapor Riko Santosa sambil menatap jam dinding.
Estimasi tiba 30 menit lagi. Daniel Pratama berdiri dengan kedua tangan bertumpu di meja. Pastikan prosedur keamanan maksimal. Tidak boleh ada kebocoran informasi. Namun informasi sudah lebih dulu bocor, bukan lewat sistem, melainkan lewat rasa ingin tahu manusia. Seorang nasabah yang melihat kesibukan luar biasa sejak siang tadi mengirim pesan ke grup komunitas bisnisnya. Kalimatnya singkat. Ada penarikan ratusan miliar di Sentosa Sudirman, cabang kelihatan tegang. Pesan itu menyebar cepat, berubah bentuk, dilebih-lebihkan. Di ruang tunggu, dua orang nasabah mulai berbicara lebih keras dari biasanya. Katanya ada yang tarik uang besar-besaran. Jangan-jangan banknya bermasalah. Bisik berubah menjadi asumsi, asumsi berubah menjadi kecemasan. Ardi berdiri di pintu dengan sikap siaga. Ia melihat beberapa nasabah mendekati teller lebih cepat dari jadwal antrian mereka. Nada suara mulai meninggi. "Saya mau tarik tabungan saya sekarang," ujar seorang pria parubaya dengan wajah cemas. "Tolong tenang, Pak," jawab teller dengan senyum terlatih. Operasional berjalan normal. Di dalam ruang manajer, telepon Daniel kembali berdering. Kali ini suara Hendra Gunawan terdengar lebih serius. "Daniel, ada laporan percakapan di media sosial tentang cabangmu. Apa yang terjadi di sana?" "Kami sedang proses pencairan tahap tunai, Pak, tapi operasional terkendali," jawab Daniel cepat. "Pastikan tidak ada antrian panik. Satu foto saja bisa memicu persepsi salah." Daniel memijat pelipisnya pelan. Ia tahu betul dunia perbankan hidup dari kepercayaan, bukan hanya angka yang dijaga, tapi rasa aman. Beberapa menit kemudian, dua kendaraan pengawalan berhenti di area samping gedung. Petugas keamanan berseragam turun dengan koper logam besar. Pemandangan itu tak luput dari perhatian orang-orang di luar. "Kenapa ada mobil pengamanan?" bisik seorang wanita di ruang tunggu. Suasana kembali menghangat. Nafas pegawai terasa lebih pendek. Livia berdiri di belakang meja customer service, mencoba menenangkan satu nasabah yang mulai meninggikan suara. "Pak, tidak ada masalah likuiditas. Ini hanya transaksi terjadwal." Namun kata transaksi besar terdengar seperti alarm di telinga sebagian orang. Di ruang kas khusus, koper logam dibuka. Tumpukan uang dengan segel resmi tersusun rapi. Jumlahnya tidak main-main. Petugas menghitung ulang dengan mesin berkecepatan tinggi. Bunyinya berdengung seperti latar ketegangan. Daniel menyaksikan proses itu dengan wajah serius. Ia tahu semua ini sah dan terencana. Namun persepsi publik tidak selalu mengikuti logika sistem. "Pak Daniel," bisik Riko. Dua nasabah korporasi tadi menelpon, menanyakan kondisi cabang. Galian mengangguk pelan. Jawab dengan tenang. Sampaikan fakta, bukan spekulasi. Di luar, antrian teller memang belum memanjang drastis, tetapi nada percakapan berubah. Orang-orang lebih cepat membuka aplikasi mobile banking mereka, memeriksa saldo masing-masing, seakan khawatir sesuatu akan terjadi dalam hitungan menit. Ironisnya, pusat kepanikan itu sendiri sudah tidak berada di sana. Ratna Wijaya sedang duduk di kursi belakang mobilnya, menatap lalu lintas sore Jakarta dengan ekspresi damai. Ia tahu proses di belakangnya mungkin bergejolak, tetapi keputusannya sudah final. Kembali di dalam bank, koper uang pertama dipindahkan dengan pengawalan ketat menuju kendaraan pengangkut. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisik, tetapi karena simboliknya. Seorang nasabah muda tiba-tiba bertanya cukup keras, "Ini bank aman kan?" Daniel mendekat langsung. "Sangat aman," jawabnya tegas. "Bank ini memiliki cadangan dan dukungan penuh dari pusat. Tidak ada gangguan operasional." Nada kepemimpinannya membuat beberapa orang mengangguk, meski kecemasan belum sepenuhnya hilang. Beberapa menit kemudian, dua kendaraan pengawalan meninggalkan area parkir. Suasana perlahan meredah. Tidak ada antrian panjang, tidak ada penarikan massal, namun ketegangan yang tadi menggantung masih terasa di udara. Livia menghela nafas panjang untuk pertama kalinya sejak siang. "Hampir saja," gumamnya. Daniel menatap layar operasional yang kini menunjukkan status akhir. Penarikan tunai tahap 1 selesai. Tahap berikutnya dijadwalkan esok hari. Ia menyadari satu hal dengan sangat jelas. Bukan hanya sistem internal yang bergetar hari ini. Satu keputusan, satu transaksi hampir memicu gelombang kepanikan yang bisa meluas. Bank itu tetap berdiri, angka-angka tetap seimbang. Namun reputasi, kepercayaan, dan persepsi publik adalah sesuatu yang jauh lebih rapuh.
Dan di tengah koper-koper uang yang berpindah tangan sore itu, semua pegawai memahami betapa tipisnya garis antara stabilitas dan kepanikan. Garis yang hari ini hampir terlewati karena mereka sempat meremehkan satu wanita yang datang dengan pakaian sederhana. Keesokan paginya, suasana Bank Sentosa Cabang Sudirman tidak lagi sama. Secara operasional, semua berjalan normal. Teller melayani seperti biasa, customer service tersenyum seperti biasa, pintu kaca terbuka dan tertutup seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak terlihat di laporan keuangan. Berita tentang penarikan dana 250 miliar rupiah akhirnya benar-benar keluar dari lingkaran internal, bukan dalam bentuk rilis resmi, melainkan potongan cerita yang tersebar di media sosial dan forum bisnis. Judul-judul spekulatif bermunculan. Nasabah tarik dana ratusan miliar dari Bank Sentosa. Ada apa di balik transaksi jumbo? Meski tidak menyebut nama Ratna Wijaya, cukup banyak orang dalam industri yang mulai mengaitkan potongan informasi itu dengan sosoknya. Nama PT Cahaya Arta Nusantara ikut terseret dalam diskusi. Dunia bisnis memang kecil, terutama bagi mereka yang berada di lingkar atas. Di ruang manajer, Daniel Pratama duduk menghadap layar konferensi video bersama Hendra Gunawan dan jajaran pusat. Wajah-wajah di layar terlihat serius. Secara angka, kita aman, ujar Hendra tegas. Likuiditas nasional stabil, tidak ada penarikan massal, tapi reputasi adalah hal lain. Daniel mengangguk, kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari klien korporasi. Dan, tanya salah satu direksi, kami jawab sesuai fakta, transaksi sah. Tidak ada gangguan sistem. Hendra menyela pelan. Bukan itu inti masalahnya, Daniel. Ada laporan bahwa nasabah tersebut merasa diperlakukan tidak layak saat datang ke cabang. Ruangan hening. Daniel tidak mengelak. Itu benar. Kalimat itu terdengar berat, tapi jujur. Ini bukan hanya soal satu nasabah besar, lanjut Hendra. Ini soal budaya pelayanan. Kalau cerita ini berkembang, citra kita sebagai bank profesional bisa terganggu. Di lantai bawah, Livia duduk di mejanya dengan perasaan campur aduk. Sejak pagi, ia menerima 2 panggilan dari relasi bisnis yang bertanya, setengah bercanda, namun terasa menyindir. Kalian sekarang pilih-pilih nasabah ya dari sepatu. Kalimat itu membuat wajahnya panas. Ardi pun merasakan dampaknya. Seorang teman lamanya mengirim pesan singkat. Itu yang viral di grup keamanan bank bukan cabangmu. Ia membaca pesan itu lama sebelum menjawab singkat. Iya. Tak ada lagi yang menertawakan Ratna. Kini justru nama itu disebut dengan nada hormat, bahkan kagum. Menjelang siang, sebuah portal berita bisnis nasional merilis artikel tentang rencana pembangunan rumah sakit gratis yang didanai penuh oleh Ratna Wijaya. Dalam artikel itu disebutkan bahwa dana awal proyek berasal dari realokasi portofolio perbankan. Meski tidak menyebut secara eksplisit Bank Sentosa, banyak orang bisa menghubungkan titik-titiknya. Daniel membaca artikel itu perlahan. Ada foto Ratna berdiri di lahan kosong dengan helm proyek sederhana di tangannya. Pakaiannya tetap sederhana, senyumnya tipis, tenang. Ia terdiam cukup lama. Di ruang rapat internal cabang, Daniel mengumpulkan seluruh staf sore itu. Tidak ada nada marah dalam suaranya, tapi tegas. Hari ini kita belajar dengan cara yang mahal, katanya pelan. Bukan karena uangnya keluar, tapi karena kita hampir kehilangan kepercayaan. Semua kepala tertunduk. Kita tidak tahu siapa yang akan masuk lewat pintu itu setiap hari. Bisa jadi pengusaha besar, bisa jadi investor asing, bisa jadi seseorang yang hanya ingin menabung Rp500.000. Tapi bagi kita, nilainya harus sama, manusia yang layak dihormati. Livia menahan nafas. Setiap kata terasa seperti pengingat langsung. Kita akan menjalani pelatihan ulang, bukan formalitas. Saya ingin perubahan nyata. Tidak ada lagi penilaian berdasarkan penampilan. Tidak ada yang membantah. Di sisi lain kota, Ratna berdiri di atas lahan yang kelak menjadi rumah sakit harapan Ratna. Beberapa arsitek dan kontraktor berdiskusi di sekitarnya. Angin sore berhembus lembut, membawa debu tipis yang menempel di ujung sandalnya. Salah satu asistennya bertanya, "Bu, kabar dari bank sudah stabil?" Ratna senyum ringan. "Saya tidak sedang melawan bank manapun. Saya hanya memilih jalan saya." Ia menatap hamparan tanah kosong itu lebih lama.
Di benaknya, bukan gedung mewah yang ia bayangkan, melainkan ruang-ruang rawat dengan tempat tidur sederhana, anak-anak yang tidak lagi ditolak karena biaya, dan keluarga yang tidak perlu merasa kecil di hadapan meja administrasi. Sementara itu, di Bank Sentosa, dampaknya belum selesai. Beberapa klien besar mulai meminta pertemuan klarifikasi. Pusat menyiapkan strategi komunikasi. Cabang Sudirman menjadi sorotan internal. Namun yang paling terasa bukan pada grafik atau laporan, melainkan pada sikap. Kini, setiap orang yang masuk dengan pakaian sederhana disambut dengan lebih hati-hati, lebih sopan. Senyum tidak lagi dibuat-buat, tatapan tidak lagi cepat menghakimi. Satu transaksi 250 miliar rupiah memang mengguncang sistem, tapi dampak terbesarnya bukan pada neraca keuangan, melainkan pada cara pandang. Dan bagi Bank Sentosa Cabang Sudirman, peristiwa itu akan selalu dikenang sebagai titik balik. Hari ketika mereka kehilangan dana besar, namun mendapatkan pelajaran yang jauh lebih besar nilainya. 6 bulan berlalu sejak hari ketika 250 miliar rupiah berpindah dari sistem Bank Sentosa Cabang Sudirman. Gedung itu tetap berdiri megah, aktivitas tetap berjalan, laporan keuangan kembali stabil. Namun bagi orang-orang yang mengalami hari itu, waktunya tidak benar-benar menghapus jejaknya. Di pinggiran kota Jakarta, sebuah bangunan besar kini berdiri hampir rampung. Dindingnya putih bersih, papan namanya terpasang tegas. Rumah Sakit Harapan Ratna. Tidak ada logo perusahaan besar yang mendominasi, tidak ada nama bank yang terpampang. Hanya satu kalimat kecil di bawahnya. Untuk mereka yang sering dianggap tidak mampu. Hari peresmian tiba dengan sederhana. Tidak ada panggung mewah berlebihan. Beberapa kursi tersusun rapi, tenda putih dipasang seadanya. Wartawan hadir, perwakilan masyarakat sekitar berdiri dengan wajah penuh harap. Ratna Wijaya berdiri di depan pintu utama, mengenakan pakaian yang tidak jauh berbeda dari hari ia datang ke bank dulu. Sederhana, bersih, tanpa perhiasan mencolok. Namun kali ini tidak ada satupun tatapan meremehkan. Di antara tamu undangan, Daniel Pratama berdiri dengan jas gelapnya. Ia datang bukan sebagai representasi resmi bank, melainkan atas undangan pribadi. Ketika undangan itu tiba di mejanya beberapa minggu lalu, ia membacanya lama sebelum akhirnya memutuskan hadir. Acara dimulai dengan doa singkat. Seorang anak kecil dari panti asuhan setempat diminta memotong pita bersama Ratna. Tepuk tangan terdengar hangat, bukan formalitas. Setelah itu, Ratna maju ke podium kecil. Mikrofon di depannya memantulkan suara napasnya yang tenang. 6 bulan lalu, ia memulai pelan. Saya mengambil keputusan besar untuk memindahkan dana saya. Banyak yang bertanya kenapa. Beberapa kamera langsung fokus padanya. Saya tidak melakukannya karena marah. Saya melakukannya karena saya ingin memastikan bahwa uang yang saya kumpulkan selama puluhan tahun bekerja berada di tempat yang sejalan dengan nilai yang saya percaya. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di depannya. Ibu-ibu dengan anak kecil, pekerja proyek yang berdiri di belakang, relawan medis yang tersenyum bangga. Saya pernah berada di posisi diremehkan, pernah dianggap tidak layak hanya karena penampilan. Dan saya tahu rasanya ditolak sebelum diberi kesempatan. Suasana hening. Rumah sakit ini bukan hanya tentang pengobatan, ini tentang martabat. Kalimat itu menggantung di udara sore yang hangat. Daniel yang berdiri di antara tamu undangan menunduk pelan. Setiap kata seperti kembali membawanya ke pagi ketika Ratna berdiri di depan pintu kaca banknya. Ratna melanjutkan, suaranya tetap lembut namun tegas. Saya percaya, nilai seseorang tidak bisa diukur dari pakaian, kendaraan, atau cara ia masuk ke sebuah gedung. Dan rasa hormat tidak boleh menunggu bukti saldo. Beberapa orang bertepuk tangan lebih lama dari yang lain. Setelah sambutan selesai, acara berlanjut dengan tur singkat ke dalam gedung. Ruang rawat anak, poli umum, ruang bersalin sederhana namun layak. Tidak mewah, tetapi bersih dan penuh harapan. Di salah satu lorong, Daniel akhirnya berhadapan langsung dengan Ratna. "Selamat Bu Ratna, ini luar biasa," ucapnya tulus. "Terima kasih sudah datang Pak Daniel." Mereka berdiri beberapa detik dalam diam. "Saya menjalankan pelatihan ulang di cabang," kata Daniel pelan. "Banyak yang berubah, termasuk saya." Ratna menatapnya sejenak, mencoba membaca kesungguhan di wajah pria itu. "Saya senang mendengarnya," jawabnya.
Daniel menarik napas dalam. Hari itu adalah tamparan yang kami butuhkan. Ratna menggeleng pelan. Bukan tamparan, Pak, hanya pengingat. Di luar gedung, seorang ibu sederhana datang membawa anaknya yang demam. Petugas menyambutnya tanpa bertanya tentang jaminan atau uang muka. Adegan kecil itu terjadi begitu saja, tetapi bagi Ratna, itulah inti dari semuanya. Ia memandangi pemandangan itu dengan mata yang sedikit berkaca. Uang 250 miliar rupiah memang pernah membuat satu cabang bank panik. Sistem bergetar, reputasi terguncang, orang-orang terdiam. Namun di tempat ini, angka itu berubah menjadi ruang rawat, alat medis, dan kesempatan hidup. Menjelang sore, ketika para tamu mulai pulang, Ratna berdiri sendirian di depan gedung yang baru diresmikan. Angin berhembus pelan, menggerakkan ujung bajunya. Ia tidak merasa menang, tidak juga merasa membalas. Ia hanya merasa tepat. Dan di tempat lain di kota yang sama, di balik meja pelayanan Bank Sentosa Cabang Sudirman, setiap pegawai yang menyambut nasabah hari itu melakukannya dengan cara berbeda. Lebih hormat, lebih sadar. Karena mereka tahu, kadang seseorang yang datang dengan pakaian paling sederhana bisa jadi membawa perubahan paling besar.